Hari ini gue ngobrol dengan Ivan Lanin, seorang Wikipediawan pencinta bahasa Indonesia. Let's go. Mas Ivan. Hai Bang Radit. Akhirnya kita ketemu nih. Iya. Akhirnya kita ketemu. Di medsos doang selama ini. Di medsos, seliweran aja. Nih, pertama-tama kan tadi kan sebelum kita mulai kan aku nanya ke Mas Ivan ya. Mau dikenalnya sebagai apa ya kan? Aku kenalin gitu kan. Wikipediawan pencinta bahasa Indonesia. Terus aku diwanti-wanti. Pencinta ya, bukan pecinta. Karena kan kita sering dengar ya. Iya. Pecinta alam. Pecinta kopi. Pecinta kopi. Saya ini pecinta kopi. Apa bedanya? Langsung aja nih. Langsung aja gue tanya nih. Bedanya pencinta sama pecinta. Jadi kan bahasa Indonesia itu punya dua awalan pembentuk kata kerja. Ada ber, ada me. Ada ber, ada me. Iya kan? Misalnya berdagang sama mendagangkan. Berdagang dan mendagangkan. Oke. Ya. Terus mencintai sama bercinta. Mencintai dan bercinta. Oke. Ya. Nah, yang men itu jadinya pen. Kalau yang ber jadinya pe. Oke. Ternyata bahasa Indonesia susah ya. Langsung hilang gue. Jadi gampangnya gini. Langsung hilang. Kalau orang yang mencintai itu pencinta. Kalau orang yang bercinta itu pecinta. Jadi Don Juan, orang Spanyol nyebutnya Don Juan kan. Don Juan itu pecinta. Lover. Okay. Lover. Ya. Artinya gini. Tadi maksudnya Mas Ivan adalah ini. Kata kerja yang menjadi pelaku objeknya gitu maksudnya. Ya yang ada objeknya gampangnya gitu. Okay. Mencintai apa? Mencintai itu kan sebuah kata kerja gitu maksudnya. Ya. Oke. Orang yang melakukan kegiatan mencintai namanya pencinta. Pencinta, oke ya. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan bercinta, oke. Itu namanya pecinta. Oke. Berarti kalau pecinta alam, orang yang bercinta dengan alam. Jadi salah itu pemakaiannya. Harusnya pencinta. Seharusnya pencinta alam. Iya, betul. Oh, jadi kalau orang yang suka ngelihat alam di bionya yang benar pencinta alam. Kecuali kalau dia suka bercinta dengan alam, kecuali ya. Kecuali. Siapa tahu kan yang di rumah kayak, gue emang saya suka bercinta dengan. Iya. Tapi emang kalau dilihat antara pencinta sama pecinta lebih gampangan ngomong pecinta kan? Pecinta iya. Iya. Makanya bener. Orang nyarinya yang gampang. Oke, benar-benar. Jadi tapi kesalah apa ya namanya? Pahaman ya, kesalah kaprahan. Salah kaprah betul. Soal penggunaan bahasa Indonesia itu banyak yang sudah lazim terjadi sehingga kita menerima itu sebagai sebuah kebenaran aja gitu kan. Kayak kasus pecinta kopi ini kan. Ya. Kan saya gak bercinta dengan kopi ya. Sepenglihatan orang. Iya. Kan kesalahan atau kebohongan yang dinyatakan berkali-kali akan menjadi kebenaran. Betul. Post-truth banget nih. Oke. Itu satu. Terus ada lagi nih yang sering nih. Nih terutama Zari Hendrik di Twitter nih. Sering itu banget, teman saya tuh. Betul. Sering banget ngebener-benerin orang. Oh iya betul. Dipisah. Iya. Dia gemes. Kapan pemakaian itu dipisah, kapan disambung? Terus apalagi tuh ke dipisah. Ya. Kapan tuh? Sebenarnya gampangnya ngerti gini. Kalau dipisah itu kan menunjukkan tempat. Di yang digabung menunjukkan kata kerja. Nah masalahnya kita aja bingung mana yang menunjukkan tempat, mana yang menunjukkan kata kerja. Kita aja bingung. Ya maksudnya banyak orang ya, bukan kita ya. Oke. Disusun. Menunjukkan tempat atau menunjukkan kata kerja. Dari menyusun berarti. Ya. Berarti kata kerja dong. Betul. Sehingga disambung. Nah itu cara itu bener banget tuh. Jadi kita lihat aja ada kata kerja aktifnya nggak. Kalau ada itu berarti dia digabung kata kerja. Oke, karena susun ada itu sebuah kata kerja aktif. Iya, ada menyusun kan. Oke, menyusun. Ya, terus misalnya di sana, menyana ada nggak? Nggak ada. Berarti dipisah. Oke. Jadi cara ngetes paling gampang gitu, diganti dengan bisa apa enggak? Kalau bisa berarti dia digabung. Kalau nggak bisa berarti dia dipisah. Oke. Kalau misalnya di mana gitu. Memana ada nggak? Nggak ada. Ya udah. Berarti disambung. Dipisah dong mas. Ya dipisah dong. Iya benar. Ketahuan punya editor nih. Itulah gunanya editor. Penulis nulis aja. Betul. Kadang-kadang bilang kayak gitu. Bang EYD gimana? Saya punya editor sih. Jadi biar dia yang pusing itu, aja. Mas Putu Tea perilakunya kayak gitu. Beliau tuh kalau nulis esainya kan bagus-bagus ya, panjang ya. Kita lihat tuh tulisannya rapi gitu ya. Waktu itu pernah kami undang ikut wawancara. Terus dia bilang, saya gak pernah ngedit tuh kalau misalnya habis selesai nulis tinggalin aja kasih editor. Bener. Tapi kadang-kadang jadi ini, kadang-kadang contoh
Gimana kalau menurut argumennya Mas Ivan nih? Kayak misalnya aku bikin cerita nih. Terus, aku lupa contoh pastinya ya. Karena kemarin aku baru bikin cerpen, terus editornya tuh ngerapiin beberapa kata, terus aku balikin lagi. Karena menurutku gak apa-apa, ini masih orang tuh terimanya kayak gitu. Terus dia bilang, tapi ini salah, gak sesuai EYD. Yang gue mau menyampaikan apa yang orang mengerti. Kalau kita EYD-in, malah orang jadi tergagap ketika membaca gitu. Itu gimana menurut Mas Ivan? Jadi ada yang disebut dengan lisensi puitis atau lisensia poetica. Pernah denger gak? Artistic license. Ya, artistic license atau lisensia puitis. Poetic license juga sering disebut. Itu adalah kebebasan yang dimiliki oleh sastrawan pada awalnya untuk menekuk atau melenturkan kaidah bahasa untuk mencapai aspek estetika. Nah, cuman itu harus dilakukan dengan kesadaran, bukan karena keabayan. I see. Jadi masalahnya kan seringkali nih misalnya kayak dipisah dan digabung deh. Itu kan kalau menurut saya sih itu gak ada hubungannya sama aspek estetika. Itu perkara gak ngerti aja kaidahnya. Karena beda antara kata kerja dengan kata penunjuk tempat. Cuman kalau misalnya pilihan kata. Yang baku misalnya kita tahu yang baku itu katakan praktik. Cuman gue gak seneng nih. Gak enak rimanya. Gue pengennya praktek. Ya monggo. Cuman dengan risiko bahwa orang akan menyangka bahwa itu kesalahan berbahasa. Biasanya kalau penerbit itu menyarankan narasi yang ditulis oleh penulis itu tetap menggunakan kaidah yang baku. Dialog, karena dialog itu digunakan oleh masyarakat awam, kan orang awam jarang ada yang ngomong petai, nggak ada, satai gitu nggak ada kan, orang ngomongnya pete, sate kan, ya tulisnya dengan apa yang diucapkan oleh orang yang menjadi karakter tersebut. Karena itu kontekstual terhadap karakternya. Betul. Sedangkan kalau narasinya, terutama kalau orang ketiga, ya harus itulah ya. Seharusnya ya. Nah, terutama kenapa? Terutama karena pembaca kita kan seluruh Indonesia. Dialek tadi yang gaya dari petai jadi pete, itu tuh hanya masyarakat Jawa aja. Kalau pergi ke Sumatera, orang Melayu itu rata-rata akan mengucapkan diftong. Jadi bedanya orang Jawa sama orang Melayu adalah orang Melayu itu tidak masalah dengan diftong. Ai, au. Tunggu tuh, ini Deep talk itu yang itu ya kayak yang curhat apa udah bukan itu deep talk. Makasih. Thank you, makasih. Apa nih deep talk itu apa nih? Dua vokal yang diucapkan barengan. Ai, au, pantai. Itu namanya diftong. Diftong. Oke. Ai kan pantai. Ya, cabai. Nah itu orang Melayu biasa. Makanya yang baku akhirnya ngikutin bahasa Melayu karena kita kan asalnya dari Melayu. Orang begitu nyampe ke Jawa, orang Jawa nggak seneng. Orang Jawa pakainya pulo, kalo kan. Itu bedanya. Artinya pengembangan ragam bahasa itu untuk menentukan siapa yang menang untuk dibakukan tuh gimana tuh caranya tuh? Sebenarnya kan kalau di kita kebetulan punya lembaga bahasa. Beberapa bahasa di dunia itu punya lembaga bahasa. Prancis punya. Itu karena mereka kan daerah Prancis tuh luas banget kan. Spanyol juga punya. Karena Spanyol itu bukan hanya dituturkan di Spanyol. Di Amerika Selatan juga banyak banget kan yang menggunakan bahasa Spanyol. Arab juga punya. Jadi mereka itu buat pembakuan. Nah Indonesia ikut-ikutan. Jadi waktu kita merdeka kita ngelihat konsep itu. Terus kita lihat kan bahasa Indonesia ini kan sebenarnya umurnya baru. Sebelum ada bangsa Indonesia nggak ada bahasa Indonesia nggak ada. Yang ada bahasa Melayu. Suku Indonesia tuh nggak ada kan. Yang kita lakukan membentuk Indonesia itu adalah niat politik. Itu orang dari beda banget kan, orang Sumatera, orang Jawa, orang Sulawesi, orang Papua kan beda banget kan. Cuman waktu itu disatukan. Yong itu Yong Yava, Yong Celebes datang ke Jakarta Kongres Pemuda, itu mereka datang dengan bawa apa? Bahasa Belanda. Bahasa yang digunakan buat ngobrol bahasa Belanda karena mereka rata-rata orang terdidik kan, kayak kita aja sekarang anak Jaksel kan, bahasa pengantarnya bahasa Inggris kan. Nah waktu dulu bahasa Belanda. Nah akhirnya dipilih lah, ini kita nggak mungkin nih masa kita menggunakan bahasa Belanda, kita mau merdeka kok. Akhirnya dicari-cari, akhirnya disepakatilah Melayu. Kenapa nggak bahasa Jawa? Walaupun waktu itu paling banyak adalah perwakilan orang Jawa. Karena bahasa Jawa itu ada strata. Nggak sesuai dengan konsep yang mau dibawa, yaitu egaliter. Dalam juga ya berarti ya pemilihan itu ya. Iya, gila. Karena kan spiritnya persatuan kan. Iya.
Dan kalau kita ingat itu orang-orang yang datang di sana kan kayak Soekarno, lahir 1901. 1926 umur dia berapa sih? 25 tahun. Kita 25 tahun masih nongkrong di kafe. Bener sih. Ngomongin politik kagak. Masih main Bumble. Jadi beda banget sama orang dulu sama orang sekarang itu. Bener. Hidup berat lah gitu kayaknya. Gokil ya. Tapi kalau kita lihat ya, kayak ini deh, amandemen pertamanya Amerika Serikat gitu ya, ketika dirumuskan oleh politisi-politisi sana, itu bahasanya juga bagus banget kan. Masih indah gitu, eloquent. Masih Inggris gitu. Banget. Iya kan, eloquent gitu. Iya. Makin lama pergeseran bahasa juga makin kasual kan. Pada akhirnya kayak gitu kan. Bahasa Inggris pun sekarang juga makin kasual. Oke. Nah, makanya Melayu dipilih sebagai bahasa apa tuh maksudnya bahasa kayak persatuan. benchmark landasan berbahasa Indonesia gitu kan bahasa artinya. Persatuan. Jadi karena itu waktu lagi ngumpul di sana aja kan itu yong-yongnya itu dari berbagai daerah kan. Yeah. Mustahil nih kita bisa jadi satu bangsa kalau nggak punya satu bahasa. Oke. Kan untuk menyatukan sebuah bangsa itu, ini kita serius banget ya ngomongnya. Nggak, ini seru banget. Ini seru banget buat gue. Seru banget. Gak apa-apa, kita ikutin aja rasa penasaran kita mas. Let's go. Yang nyatuin bangsa itu kan biasanya asal suku, asal agama. Nah kita kan sukunya beda-beda, agama beda-beda. Malah kadang itu jadi bahan buat berantem kan. Betul. Jadi bahasa diciptakan sebagai alat persatuan itu tuh ide politik yang brilian banget menurut saya. Itu make sense sih. Iya. Make sense. Dan akhirnya itu yang kepake sekarang kan. Kita kemana aja ke penjuru Indonesia, pakai bahasa Indonesia orang nyambung. Kalau enggak kan bingung kan. Orang Jawa tiba-tiba disuruh kunjungan ke Papua yang bahasanya ada 400, pusing tuh. 400 di sana? Iya. Astaga. Papua itu pulau Indonesia lah ya. Indonesia itu kan menurut catatan resmi ada 718 bahasa. Oke. Kita itu cuman kalah sama Papua Nugini. Nah, salah satu kesalahkaprahan lagi nih, merubah nih banyak yang pakai nih, ya kan? Biasanya tuh yang ngomong kayak gitu tuh orang Semarang. Kenapa tuh? Enggak ya, ini bukan lokal tertentu ya, karena mertua saya orang Semarang. Oke. Beliau itu ngomong merubah itu dengan ini sekali loh, mendok banget. Oke. Itu terbawa dialek kalau menurut saya. Kan kadang orang bilang gitu kan, kita ingin merubah Indonesia. Ya, atau merubah. Itu ada lagu juga yang kalau nggak salah lagunya Krisdayanti deh kalau nggak salah, merubah, ada liriknya itu merubah. Itu karena kebiasaan aja. Oke, karena yang benar mengubah. Ya, tapi coba bandingkan deh. Gampangan mana ngomong mengubah dengan merubah atau merubah, iya kan? Iya. Ada bunyi luncuran dengan adanya R itu, merubah. Enak kan? Mengubah. Itu kan berhenti dulu kan kita. Nah, dulu kan saya punya editor namanya Windy Aryastanti, Mbak W. Ya, temennya Mas Ivan juga kan. Janjian nih pernah sama dia, ini berdasar editor nih. Janjian sama dia di Citos waktu itu. Mbak W, kita ketemu ya nanti jam 3. Oke, terus dia balas. Maksud kamu pukul 3? Capek banget sih hidup lo. Capek banget hidup lo. Capek Mbak W, capek. Jadi kan capek. Saya tuh punya geng. Iya. Geng orang-orang tua. Ya seumuran lah ya. Oke. Nama gengnya Sloki. Sloki. Udah tahu dong. Keren ya. Nah, saya masuk 2018. Oke. Sebelum itu nama gengnya tuh apa? Pokoknya pakai bahasa Inggris deh. Saya datang langsung ganti nama gengnya, Sloki. Orang-orang bingung. Terus di geng itu ya anak Jaksel ya. Tapi sekarang mereka udah pakai pukul, terus pekan. Jadi memang akhir pekan gitu maksudnya? Iya, akhir pekan, weekend gitu. Ya nyari padanan? Ya sebenarnya kan kita biasanya nyebutnya minggu ya. Iya. Cuman kan kalau minggu itu hari minggu kan juga bisa. Jadi minggu itu bisa digunakan untuk hari, bisa juga untuk rentang waktu selama 7 hari kan. Oke. Nah cuman kita juga punya kata lain yaitu pekan. Nah gara-gara saya itu mereka terpengaruh. Saya kadang-kadang kasihan dengan mereka gitu. Berarti Mas Ivan kalau WA juga gitu? Iya. Harus bener gitu? Kita ketemu pukul gitu? Ya iya sih, cuman kadang-kadang orang diem dulu. Habis itu balas saya beberapa menit kemudian kayaknya mereka nyari dulu di kamus. Sama kayak guru nulis saya tuh, AS Laksana tuh, Mas Sulak tuh. Aduh itu guru saya juga. Oh ya serius? Iya. Mas Sulak tuh kalau WA juga. Iya tertib banget rapi banget. Iya. Emang dasar penulis sih. Saya belajar bercerita. Karena saya kan awalnya itu dari Wikipedia kan. Gaya Wikipedia itu kan kayak gaya ensiklopedia kan. Angin adalah udara yang bergerak. Bener ya definisi? Ya pokoknya gitulah. Definisi kan. Nah begitu sekarang itu waktu tahun 2022 itu kan mulai ChatGPT keluar tuh kan. Saya cemas karena gaya kayak saya itu bakalan gak laku. Karena?
gampang banget ditirukan oleh ChatGPT. Ya, mereka learningnya gampang gitu ya maksudnya. Ya, Oke. Yang nggak bisa ditiru oleh ChatGPT itu adalah kayak gayanya Bang Radit, gaya bercerita, storytelling. I see. Nah saya nggak bisa. Oke. Itulah yang kemudian membuat saya berlatih nulis tiap hari. Jadi saya nulis tiap hari nih sekarang di Medium. Artinya menulis itu konteksnya bercerita kan? Ya, saya berlatih bercerita. Masalahnya saya dalam kehidupan sehari-hari aja kalau ditanya sama istri gitu misalnya habis pulang dari mana, gimana tadi acaranya? Jawaban saya cuma satu kata, seru. Sebenarnya dia kalau cerita itu bisa 2 jam nggak berhenti. Kalau istri emang gitu sih. Itu lebih karena istri sih. Ya suka cerita aja kan. Jadi sekarang kalau misalnya dia nanya gimana, tunggu ya ntar bikin dulu tulisan. Di Medium, lu baca aja. Jangan lupa lihat iklannya ya. Oke. Berarti apa nih yang dilakukan di Medium ini? Punya blog di sana gitu? Iya. Berarti jurnal. Bang Radit kan juga punya blog kan di sana kan yang sekarang sudah kosong itu udah pindah ya. Pindah. Itu sebelum sama iklan ya? Enggak sih, lebih kayak ribet. Orang harus login. Kalau bisa udah banyak baca kan orang harus login. Iya. Tapi di sana cerpen aku. Iya, aku lihat kok. Iya. Gila yang menyukainya udah banyak banget itu. Iya, lumayan sih, lumayan. Berarti Mas Ivan apa nama blognya di Medium? Ivan Lanin. Iya. Menulis setiap hari. Setiap hari. Gila, bener-bener pusing pasti. Itu jurnal, dokumentasi hari itu apa? Macam-macam. Ada misalnya kayak nih kan saya ngajar seminggu itu mungkin 3 kali ya. Kurang dari ngajar itu apa refleksi dari belajar itu. Misalnya kayak beberapa hari yang lalu tuh ngajar untuk Allianz. Penulisan bisnis. Terus asuransi itu ya berarti ya? Ya Allianz asuransi. Nah tahu dong. Perusahaan asuransi itu kan paling banyak tuh surat penolakan klaim. Bagaimana caranya menyampaikan penolakan klaim dengan baik dan benar. Dengan bercerita. Enggak. Ya intinya kan kalau kita lihat nolak itu kan kayak nolak pacar lah itu. Kamu terlalu baik untukku. Oke. Nah, cuman kalau klaim itu gimana caranya? Kan intinya kan itu bagaimana kita membuat orang yang ditolak itu nggak tersinggung. Nah caranya itu misalnya gini. Ini misalnya ya ada contoh yang mereka bawa nih. Ada kebakaran. Terus mereka memberikan ini aja yang diklaim. Ternyata ada salah satu itu yang nggak diterima. Akhirnya dijelaskan. Pertama-tama itu harus membuat persetujuan dulu. Terima kasih atas klaim yang diajukan. Dari semua kami sudah mempelajari dan kami dapat menerima klaim ini. Dari semua item yang diajukan ada satu yang terpaksa tidak dapat kami terima. Penolakan ini karena gitu loh. Jadi cara paling baik untuk menolak pertama kali setuju dulu. Nah masalahnya kalau kita lihat kan di Twitter itu orang nyolot dulu kan. Tolak padahal kan ya pendapat Anda bagus, saya setuju dengan ini. Tapi bagian ini rasanya gitu loh. Kalau kayak gitu kan orang nerimanya lebih gampang kan. Cuman gak seru. Iya betul sih. Di Twitter ya udah orang ngajarin apa panjang lebar di reply sampah gitu. Cuma satu kata doang langsung argumennya dibuang semuanya. Terus yang nyukainya banyak lagi. Betul tuh pada kayak gitu. Ad hominem. Oke, tapi suka kesel gak sih ngelihat orang-orang di Twitter pada berantem dengan bahasa-bahasa yang berantakan gitu? Saya kan di Twitter udah anak Twitter lama ya 2007. Jadi ya udah biasa aja, udah ngeliat anak kecil aja. Ya udahlah ya. Biarin aja. Oke. Terus apa salah kaprah lain yang lagi? Ini ada legalisasi, bukan legalisir. Ya itu sebenarnya kan terjadi karena peralihan haluan kita kan. Kalau dulu kita berkiblatnya ke bahasa Belanda. Nah sejak tahun 1970-an, tadi kan saya bilang ya, ada orang-orang yang merancang bahasa kita. Ini badan bahasa. Di bawahnya Kemendikbud. Pernah denger gak? Kemendikbud? Ya bukan, badan bahasa. Enggak. Kemendikbud denger sih. Terus jawabnya ngegas gitu. Kemendikbud. Ya saya kebetulan hidup sih. Jadi, badan bahasa ini di bawah Kemendikbud. Mereka itulah yang merencanakan dan membina istilahnya bahasa kita. Nah salah satunya adalah dengan menentukan nih kita mau kemana. Nah mereka ngelihat kalau orang tua kita kan rata-rata haluannya kan bahasa Belanda ya. Karena pendidikannya memang bahasa Belanda. Tapi sejak kita memerdekakan diri dari Belanda, kita mulai ngelihat lingua franca, bahasa Inggris. Bahasa persatuan tuh ya. Lingua apa artinya? Bahasa pergaulan? Bahasa penyatu. Penghubung. Bahasa Indonesia, istilah bahasa Indonesia itu Basantara. Basantara? Apalagi itu? Ya itu lingua franca. Lingua franca padanannya adalah? Basantara. Astaga. Baru denger tuh gue. Keren kan? Keren. Ih banyak tahu yang kita gak ngerti pada nama itu. Banyak banget. Yang paling gampang itu deh. Gak pernah ada orang yang bilang hari bebas kendaraan bermotor. Maksudnya?
Ada nggak? Hari Minggu nanti ntar gue mau ke HBKB. HBKB? Hari CFD. Bebas? Oh ya Allah. Tapi jadi gak keren kalau HBKB. Karena gak biasa. Gua mau lari dulu ya. Ikut gue gak HBKB? Sorry gue udah KB. Gue gak. Pengucapannya gak enak ya? Iya kadang-kadang memang bunyi itu menentukan penerimaan orang sih. Sama kayak nih salah satu contoh di tulisan yang dikoreksi tapi aku kayaknya memaksa untuk make itu. Download. Karena download itu unduh. Ya. Aduh kayaknya nggak pas deh. Jadi akhirnya pakainya download gitu. Iya, penerimaan kata itu kan memang tergantung kebiasaan kita kan. Wah, ada banyak kalau mau dijabarin sekarang, coba gelar wicara. Hah? Talk show. Siniar. Podcast. Kalau ternyata. Karena teman saya yang botak itu si Panji itu. Maksa banget pakai siniar tuh. Pakai siniar. Tiap kali update siniar gue udah update podcast. Jauh-jauh ke New York juga. Siniar podcast. Ya. Oh ini yang aneh banget mau dipakainya. Tetikus. Ya. Aku juga masih belum enak. Karena kalau menurut saya sih ada beda budaya ya. Kalau di budaya barat kan mouse itu bisa Mickey Mouse, bisa lucu. Mouse bisa Mickey Mouse, iya kan? Jadi orang megang mouse ya nggak ada masalah. Kita begitu denger tikus tuh yang kebayang sama kita bener-bener makhluk kecil yang mengendap-endap mau nyuri makanan kan. Bener. Nggak cuma tikus, te-nya kan. Ya itu ada kan te-nya, te-tikus. Sebenarnya itu cara untuk membuat variasi. Kayak kekutu. Kekutu? Ya. Apa itu kekutu? Apalagi sih? Bukan kekutu. Kekutu itu bug. Kekutu itu bug? Bug di aplikasi. Aplikasi kan suka ada bug. Ya Allah, itu ada padanannya? Ada. Kekutu. Gue nemuin kekutu nih di web lu. Jadi kita tuh susah ya? Memang ada sisipan kan. Misalnya telunjuk dari kata tunjuk. Nah itu tuh digunakan untuk membuat kata-kata baru. Cuman penerimaannya memang tergantung enak apa enggak. Misalnya kayak kekutu gak terlalu enak. Luku enak gak dengernya? Apalagi nih? Thumbnail? Dari kuku kan kuku. Thumbnail. Ya, ditambahin Keluku. Ya. Keluku. Ya. Oke, ini siapa yang menciptakan padanan ini dan bersepakat bahwa inilah padanannya, itu siapa tuh? Sebenarnya semua orang bisa bikin. Kayak waktu itu. Itu siapa yang bikin? Bener, maksudnya kan bahasa itu kan berasal dari masyarakat. Kayak kalau ditanya siapa yang bikin istilah curhat, siapa yang bikin istilah kepo, nggak ada yang bisa jawab. Betul. Semua ada aja orang yang bikin. Habis itu dia ngomongin, terus orang lain, kepo apa sih artinya? Gua kepo nih. Enggak, belum tahu arti kepo dia. Oh iya benar. Karena belum diciptakan. Betul. Terus dia nanya kan? Iya, dari masa depan dia. Terus dia nanya, terus orangnya jawab, kepo tuh artinya pengen tahu, cuman nyebelin, misalnya gitu. Atau misalnya curhat apa sih? Curhat itu ini loh, kalau lo ngomongin sesuatu, lo ingin mencurahkan rasa hati lo. Nah, akhirnya orang mengomunikasikan apa arti sebuah kata melalui itu kan, melalui mulut ke mulut. Nah itu berlaku pada bahasa yang non formal, berlaku juga pada bahasa formal. Jadi ada yang bikin nih, misalnya ada yang bikin urun Dayak tahun 2000 berapa itu? 2012-an. Apa nih urun Dayak nih? Crowdsourcing. Kan kita urunan. Ya kan? Dari kata urun ditambah daya. Urun daya. Ya. Sama gak kayak crowdfunding? Crowdfunding urun dana. Capek bener gue. Beda lagi ternyata. Iya, kan funding. Iya. Dana. Kalau crowdsourcing itu dayanya yang diurunin. Oke. Pecah nih kepala. Nah, lagi ini orang yang nyiptain tahu. Kita tahu siapa yang nyiptain urun. Kadang-kadang bisa ditelusuri, kadang-kadang nggak bisa. Kayak urun daya itu waktu itu namanya kalau nggak salah Mas Doni BU. Dia tuh pegiat anak Twitter lama lah. Karena kebetulan waktu itu saya aktif. Terus misalnya yang menciptakan istilah Narablog. Nah itu Endana Nasution. Blog itu orang yang melakukan kegiatan blogging. Iya. Nara itu kan orang. Kayak narasumber, narapidana, narabahasa. Oh iya, Bang Enda ya. Ya, Endana Nasution. Anak blogger lama, presiden blog tuh dulu. Tapi blog sendiri kan blog udah istilah asing. Diserap aja karena diserap aja. Sebenarnya kan kalau misalnya kata itu bisa kita ucapkan dengan gampang oleh orang Indonesia, kita nggak perlu cari padanan yang beda. Kayak golf juga diserap gampang. Lift kan kita serap. Vegan paling bedanya orang Indonesia nggak bisa bilang kan. Kayak nama saya kalau orang Barat pasti manggilnya Ivan. Coba orang Indonesia kita harus melakukan inovasi.
Oh iya, inovasi. Ya, kita V kita diucapkannya kayak F. Ivan Lanin. Golf itu nggak ada padanannya? Nggak ada, itu kita serap. Pukul-pukul bola putih nggak ya? Tapi kan boleh dong. Kan semua orang boleh bikin. Gue mau bikin itu. Jadi pernah ada masa ketika para pembuat padanan bahasa Indonesia itu garis keras. Apa tuh maksudnya itu? Jadi mereka harus ada. Oke. Contoh, pernah dengar ilmu hayat nggak? Ilmu hayat nggak? Biologi. Oke. Zat asam arang. Apa tuh? Oksigen. Ribet ya. Karena mereka tuh akhirnya berusaha membuat istilah yang benar-benar menggunakan bahasa Melayu asli. Karena kalau itu aku agak paham konteksnya. Karena mereka berpikir bahwa ini akademis. Sehingga sebenarnya enggak juga. Sih. Sebenarnya karena mereka waktu itu merasa bahwa kita harus sebanyak mungkin menggunakan istilah bahasa sendiri, bahasa Melayu tepatnya. Sama kayak orang Malaysia kan. Orang Malaysia juga sekarang waktu awalnya itu lebih banyak menggunakan istilah sendiri. Walaupun sekarang mereka lebih banyak menyerap. Dan menyerapnya orang Malaysia itu lebih harfiah daripada kita. Artinya? Kita misalnya dari immigration. Kita serapnya ada imigrasi. Kita sesuaikan. Orang Malaysia immigration. Ditulisnya dengan SYEN. Sien. Immigration. Iya, betul. Berarti beda-beda ya. Alirannya beda. Cara menyerapnya ya. Cara menyerap beda. Tapi itu sah aja kan kalau kita menyerap bahasa-bahasa yang itu ya. Sah banget. Malah itu bisa membuat kosakata kita bertambah. Maksudnya kayak kita punya pola-pola kan. Misalnya kalau tadi kan immigration, belakangnya kan sien tuh. Jadi kalau information jadi informasi. Sama berarti. Legislation jadi legislasi. Kan enak begitu ketemu kata baru kita bisa serap. Quality, kualitas. Nah, ya kalau T jadi tas, sien jadi si. Jadi ada pola. Jadi dengan adanya itu kita bisa dari quality jadi kualitas, quantity jadi kuantitas. Begitu ketemu pergi ke hotel ada kata amenity. Amenity apa? Kalau mau diserap jadi apa? Amenitas. Ya. Gampang kan? Nggak gampang sih tapi oke. Kenapa beberapa kata istilah asing diserap utuh? Kayak tadi blok gratis juga dari bahasa Belanda. Yang dilihat itu sebenarnya kesesuaian antara kalau bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris salah satu bedanya kan adalah kalau kita itu antara huruf sama pengucapan itu sama. Bahasa Inggris enggak. Jadi kayak immigration dalam bahasa Inggris itu kan tulisannya tion. Ya. Kalau kita serap utuh, orang Indonesia akan ngomongnya kayak orang kampung gitu. Ya, mari kita pergi ke immigration. Artinya untuk yang secara teks sesuai dengan pelafalan kita serap utuh. Biasanya begitu. Blok gratis. Vegan. Tadi kan. Wah, menarik banget asli. Ini menarik banget. Kalau gini belajar di mana Mas Ivan? Maksudnya, dulu akarnya dari mana nih? Jadi 2006 itu kan saya mulai nulis di Wikipedia. Itu sebenarnya titik baliknya tuh. Dari tadinya tuh sebelum 2006 saya tuh anak Jaksel, nggak peduli dengan bahasa sama sekali. Yang ngomong ya kayak anak sekarang lah, nggak peduli nyampur apa gimana. Yang penting pesannya nyampe kan. Gara-gara di Wikipedia mulailah perhatian dengan ketertiban menulis. Jadi belajar. Sorry ini aku potong dikit nih. Kenapa? Apa yang menyebabkan waktu itu gue kayaknya mau deh ngisi Wikipedia? Apa tuh? Awalnya gabut. Kirain ada kayak saya ingin ilmu pengetahuan ini gak kayak gabut. Ya lagi gara kerjaan aja. Jadi 2006 itu lagi peralihan kantor. Kantor lama udah mulai sedikit kerjaannya. Kami kayaknya udah mau mulai dipecat gitu ya. Mau dipindahkan waktu itu. Akhirnya dipindahin. Ya, jadi ya udah nyari-nyari kerjaan lah. Akhirnya ketemu Wikipedia. Dan kebetulan anak saya waktu itu umur 2 tahun. Anak saya yang kedua. Nah, saya mikir, wah ini bagus juga nih. Terus kan waktu itu yang beken tuh Geocities, masih inget gak? Itu gila. Nyari apapun Geocities gitu gila kan. Itu zaman dulu banget. Kita anak lama berarti. Mereka udah gak ada yang tahu. Nah, kalau mau nyari misalnya Majapahit, cari di Google, ketemu kan Geocities apa yang Yahoo dulu. Iya, Yahoo juga. Belum ada Google. Blogspot. Nih. Wah, kita tahu. Ketahuan. Nah, jadi waktu itu saya mikir, ini Wikipedia ini beda banget dengan situs-situs yang lain. Karena dia dibuat lebih teratur. Saya mikir nanti anak saya waktu SMP, itu dia bakal nyari kayak gini-gini nih. Saya mau rintis. Dan kebetulan juga itu
sesuai dengan keinginan saya untuk memperbaiki kemampuan nulis kan. Nulislah itu. Sehari itu bisa, yang gabut ya namanya juga ya. Bisa 8 jam 10 jam. Jadi datang ke kantor, taruh tas, buka Wikipedia. Ini ngisi Wikipedia berarti menginput informasi yang ada di Wikipedia kan? Betul. Wikipedia itu kan sebuah ensiklopedia online kan? Berarti Mas Ivan gimana? Contoh satu entry deh. Satu entry apa misalnya? Contoh misalnya, yang pertama saya buat itu tentang pajak penghasilan. Saya masih ingat sampai sekarang. Jadi ada entry soal pajak penghasilan. Ya. Gimana dapat semuanya itu? Biasanya entry-nya tuh ada yang sudah ada yang belum. Kalau yang sudah ada berarti yang kita lakukan nambahin informasi atau memperbaiki. Kalau belum ada kita bikin halamannya. Nah, kalau mencari informasinya kan, baik itu ngedit maupun nambahin. Itu ya dari mana-mana, bisa dari nerjemahin artikel bahasa Inggris, bisa juga waktu itu sampai niat punya ensiklopedia nasional Indonesia yang 18 edisi. Itu yang tentang BPUPKI, nama tokoh-tokoh itu saya masukin tuh. Ya gabut namanya juga ya. Jadi semua yang dari ensiklopedia itu pindahin semua ke Wikipedia. Ya, bahasanya diubah sedikit lah. Tapi artinya entry-entrynya dari situlah. Dari situ. Nah, itu yang dilakukan waktu itu. Waktu saya masuk 2006 jumlah entry-nya kurang lebih 18.000 artikel. 2006. Lumayan. Sekarang 600.000. Nggak mungkin semuanya masih panen nulis dong. Enggak. Saya paling cuma sekitar 40 ribuan lah. Ya nggak sempet lagi lah nulis 600 ribu. Nggak sempet. 40 ribu. 40 ribu nggak sempet ya. 40 ribu entry. Itu kan dari tahun 2006. Dan tahu nggak? Waktu anak saya SMP. Waktu anak sesepi apa sih perusahaannya sampai 40 ribu. Waktu saya SMP tadi. Waktu anak saya SMP. Anak SMP. Dia ngumpul sama temen-temennya kan. Dia kayaknya lagi bikin tugas. Lagi ngapain sih kah? Nanya kan ke anak saya kan. Ini lagi bikin tugas nih, bikin apa? Makalah dia bilang kan. Tentang apa? Ini suruh bikin biografi tentang ini. Oh, kamu nyarinya di mana? Aku nyari di Wikipedia, bahasa Inggris. Enggak, bahasa Indonesia. Aduh gila, itu bangganya minta ampun loh. Paham. Gila. Terus ngerti. Ini kan, coba kamu lihat itu ada versi terdahulu. Versi terdahulu tuh untuk lihat siapa aja yang pernah nulis kan. Coba kamu lihat yang paling awal. Terus dia ngeliat kan, Ivan Lanin. Yang bener. Iya. Aduh gila, itu bangganya minta ampun. Entry apa itu? Lupa deh. Kalau nggak salah itu Marco Ferni. Penemu ya pokoknya itulah. Nama tokoh lah. Wah, itu aja random banget ya. Iya. Tapi ada Ivan Lanin di situ ya. Di antara 40 ribu yang dia tulis, salah satunya ada soal itu. Wah, gila sih. Pertanyaan nih, dibayar nggak sama Wikipedia? Enggak lah. Sama sekali nggak? Ya itu kan memang sukarelawan. Emang orang-orang gabut semua. 40 ribu masalahnya. Tapi ya yang terasa banget itu kemampuan menulis meningkat banget. Tapi kan emang ada koreksi dari situ. Kok ada rasa kan sebenarnya kan gini, makin sering kita melakukan sesuatu, itu makin terampil kita melakukannya kan. Dengan nulis Wikipedia yang masalah buat orang Indonesia adalah kita itu antara bahasa formal dan bahasa non formal itu bedanya jauh banget. Makanya kan Mas Radit biasa nulis nggak nyaman nih gue nih, ya karena Bang Radit biasa menggunakan bahasa non formal. Betul. Sementara para editor itu acuannya adalah bahasa formal, nggak nyambung. Itu. Jadi latihan supaya menyelaraskan gitu maksudnya? Saya berlatih untuk menggunakan bahasa formal. Karena bahasa non formal nggak perlu diajarin, itu sehari-hari kita udah gunain kan. Yang jadi tantangan kan adalah gini, gimana caranya membanyol dengan bahasa formal. Wah, itu susah sih kayaknya. Ya. Karena itu persoalan referensi kan, maksudnya persoalan komunikasi kan. Kadang-kadang kan masalahnya gini, kita salah satu objek buat dibanyolkan itu kan adalah plesetan kata kan. Plesetan kata betul. Dan plesetan kata bahasa formal itu susah dicari. Iya sih. Kalau bahasa non formal gampang. Misalnya, lu mau tahu? Mau. Mikirnya tahu makanan kan. Sambil makan tahu gitu. Lu mau tahu? Gue kasih tahu nih ya. Nah gitu, itu kan contoh banyolan kan. Cuman antara tahu yang maknanya makanan dan tahu yang maknanya informasi itu kan kadang-kadang orang nggak bisa bedain kan. Artinya dalam bahasa formal, kalau itu dilakukan dalam konteks formal, orang tuh kadang-kadang nggak nangkep banyolannya. I see. Sementara kalau sambil ngobrol itu dengan ekspresi, dengan gestur itu jadi ketahuan kan. Karena ada konteks yang lain. Betul. Selain teks. Betul. Ada subteksnya. Betul. Kalau bahasa Inggris, kalau dilihat itu kan mereka tuh bercandanya tuh
cerdas banget gitu kalau menurut aku ya. Ya orang Indonesia juga kalau lihat sekarang makin lama makin cerdas lah. Cuman bener-bener cuman mainin logika, dia bisa bercanda kan. Dan bahasa Inggris tuh antara ragam formal dan non formal nggak beda jauh. Jadi mereka nggak susah. Oke. Sorry, bentar, kenapa? Oke, tadi kamera tiba-tiba nggak bisa mengguling. Ada kekutu ya. Nggak bisa ngerol karena ada bug. Ada kekutu. Oke, tadi sampai mana ya tadi ya? Sampai itu akhirnya berusaha untuk menemukan gaya bahasa yang formal karena mau nulis buat Wikipedia. Makanya akhirnya jadi mendalami banget nih padanan-padanan kata itu. Artinya nyambungnya ke situ ya berarti ya. Nah 2006 waktu saya masuk Wikipedia itu kan media sosial mulai tumbuh tuh. Dulu Friendster, masih inget dong. Sebelumnya MySpace, masih inget dong. Iya. Pura-pura gak inget juga boleh sih. Iya, masih inget sih. Apa tadi Temanster dan itu kan. Dan ruang saya ya. Abis itu ada ruang saya. Abis itu Facebook dan Twitter kan. Betul, ya muka buku itu kan. Terus. Nah, di Twitter lah kemudian. Karena saya sambil belajar itu ketemu, saya juga kaget kan, ada beberapa fakta baru yang saya baru tahu. Oh ternyata ini, banyak lah itu yang baru-baru tahu. Akhirnya itu saya tweet kan, karena daripada curhat terus tiap hari kan nggak ada kerjaan, mendingan saya pikir waktu itu melakukan sesuatu yang berguna untuk nusa dan bangsa. Anak-anak suka. Anak-anak tuh apa maksudnya? Teman-teman Twitter yang lain. Okay. Akhirnya mulailah mereka banyak nanya lewat Twitter ke saya. Iya itu terkenal banget sih zaman-zaman itu sih, nanyain Ivan Lanin itu. Nah mereka kan sebenarnya kan ketika kita ditanya orang belum tentu semuanya kita ngerti kan. Mau gak mau belajar. Justru dengan banyaknya pertanyaan itu saya makin dipaksa untuk belajar. Oke. Nah belajarnya pun otodidak kan? Otodidak. Berarti artinya kuliah pun bukan sastra kan? Enggak, kuliah saya teknik kimia. Waduh. Berarti karena kerjaannya katanya IT juga? Ya dulu memang teknik kimianya gak dipakai sama sekali beneran. Jadi begitu lulus kepincut sama pemrograman. Akhirnya jadi programmer. Pemrogram komputer. Pemrogram komputer. Pernah jadi vokalis band ini juga. Enggak, itu bohong banget tuh. Ini ditulis di sini. Banget itu. Gilang. Itu pasti nanya ke ChatGPT itu. Enggak bohong. Enggak, tapi ngeband pernah? Ya ampun, nggak bisa main chord, paling cuma bisa C sama G doang. Ini lu dapat dari mana Gilang? Pasti bukan di Wikipedia nih. Oke, kita ngomongin bahasa-bahasa lagi ya karena seru nih. Menurut Ivan Lanin menyebutkan nomor handphone 0 di depan itu disebutnya 0 bukan kosong. Bener gak? Ya itu gara-gara iklan itu loh. Dulu kan sempat ada iklan kan 08 ya. Sempat ada iklan itu kan. Jadi akhirnya orang terbiasa menggunakan kosong. Nggak tahu juga ya, mungkin juga sebelumnya udah. Yang jelas dalam bahasa Inggris aja kan ada beda antara zero dan empty. Zero dan empty. Iya. Yang zero itu padanannya 0. Empty itu kosong. Jadi kalau untuk angka itu zero kan 0. Yang kosong itu hati, bukan angka. Betul mas. Kaget aja sih. Berarti kalau saya nyebut handphone saya 082111 Oh ya, tapi artinya gak boleh kosong kan? 0. Sebenarnya kalau dibilang gak boleh, gak akan ada hukuman Tuhan juga sih gara-gara bahasa. Cuma maksudnya kalau kita mengikuti kaidah yang benar harusnya kita nyebutnya 0. Kalau dalam bahasa Inggris pun kan what's your phone number? MT kan gak mungkin kita bilang gitu kan? Bener. Iya. Oke. Oh itu salah kaprah yang diterima dengan lazim ya? Iya. Betul. Oke, geledek. Bukan geledek. Apa bedanya ini? Menurut Ivan Lanin yang benar adalah geledek bukan geledek. Itu sisipan E. Kan kita kan ada misalnya keraton atau keraton. Keraton atau keraton. Ya, yang jadi betul. Ada sisipan E-nya di antara dua konsonan. Kan KR. Kita pakai KER atau KR langsung. Yang betul. Yang betul kalau dalam bahasa Indonesia itu kita biasanya menyelipkan E. Itu namanya suara bakti. Bentuk. Apalagi itu? Suara bakti, suara yang berbakti. Kenapa kita gak mikir itu ya? Kenapa ya kita gak mikir itu jawabannya? Malah
Sederhana sekali loh itu. Iya, suara yang membaktikan dirinya untuk membuat kita lebih lancar berbicara. Oh gitu? Gak tahu kenapa orang-orang itu nyiptain itu. Kemungkinan suara itu serapan bakti dari bahasa Sanskerta. Karena suara kan dari Sanskerta, bakti juga dari Sanskerta. Okay. Suara bakti itu sisipan E yang membuat kita mengucapkan sesuatu menjadi lancar. Misalnya kayak kita bilangnya ksatria atau kesatria. Ngomongnya? Iya. Pasti ksatria? Enggak lah. Ada E-nya kan? Ada E-nya pasti kan kesatria. Kesatria. Nah E itu disebutnya suara bakti untuk melancarkan. Kata-kata yang dari bahasa Indonesia biasanya diselipin ke suara bakti. Jadinya kesatria, keraton itu. Oke, berarti itu ngebelain pelafalannya dulu kan? Ya, betul. Sehingga diterjemahkan menjadi teks gitu ya, maksudnya? Betul. Nah serapan bahasa Inggris, serapan bahasa asing biasanya nggak kita selipkan E. Jadi kalau kita lihat kan kita ngucapinnya kan sebenarnya kalau kita lihat kita ngucapinnya tuh Inggris loh. Inggris. Iya kan? Maksudnya walaupun E-nya pendek tapi kita ngomongnya itu Inggris, Perancis. Tapi nulisnya Inggris, Prancis. Kenapa kalau itu dibedakan? Waktu itu saya belum lahir. Tapi ada aturan-aturannya. Ada aturannya. Mungkin ada beda dikit gitu kali ya? Jadi aturannya itu kalau itu kata serapan kita nggak menyelipkan E. Tapi kalau itu kata bahasa Indonesia biasanya kita selipkan E. Contoh misalnya keterampilan, bukan keterampilan. Oke. Iya. Kalau serapan ya udah memang sesuai apa adanya aja. Betul. Perancis ya. Wah susah juga ya ternyata ya. Tapi ini nggak semua pengetahuan ini orang tahu ya. Sebenarnya kalau dilihat tuh kan bahasa kita tuh masih berevolusi, masih berubah lah. Kita kan baru 2026 itu Kongres Pemuda pertama. Itu jadi nama bahasa Indonesia pertama kali itu bukan 1928. 1928 itu deklarasinya. Penciptaannya 1926 waktu Kongres Pemuda pertama. Itu nama pencetusnya tuh M. Tabrani. Jadi kalau mau dicari siapa Bapak bahasa Indonesia sekarang, yang jelas bukan saya. Ya, itu M. Tabrani namanya. Beliaulah yang waktu itu mendesak kepada Muhammad Yamin untuk menggunakan di dalam Sumpah Pemuda mencantumkan bahasa Indonesia. Waktu draft awal itu tulisannya menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Dulu tuh itu waktu 1926. Tapi gara-gara si Tabrani ini dia bilang nggak bisa. Kalau kita nulisnya bahasa Melayu, kita tidak akan muncul sebagai sebuah bangsa. Gila ya? Pengiring muncul. Gila. Kenapa jadi film tiba-tiba? Tapi jiwa kebangsaan orang-orang ini ya. Iya, karena pendahulu kita ini keren banget ya. Makanya kan hebat ya, romantis Soekarno banget. 25 tahun coba untuk udah duduk di dalam ruangan menyepakati sebuah ikrar yang kemudian dikenang sepanjang masa kan luar biasa banget kan. Iya. Berarti kalau misalnya katakanlah KBBI ya, kan acuan kita KBBI ini. Pada situasi seperti apa kata-kata yang berlaku di masyarakat itu bisa dimasukkan ke dalam KBBI gitu? Pertama, ketika kata itu belum ada, artinya konsep yang diwujudkan oleh kata itu belum ada dalam khazanah kosakata kita. Jadi misalnya dari bahasa daerah nih, kan mungkin sering ya lihat meme-meme itu ya yang apa bahasa Jawa sama bahasa Sunda itu banyak banget kosakata untuk jatuh. Oh iya ada meme soal itu. Jatuh kaki duluan, jatuh lutut, jatuh pantat duluan itu beda-beda tuh. Nah ketika itu belum ada di dalam bahasa Indonesia itu bisa kita serap. Kayak waktu itu saya pernah dapat kosakata baru dari bahasa Riau, saya lupa deh apa. Waktu itu pernah dikirim oleh Narabahasa. Nah itu artinya tuh menggigil karena baru selesai mandi. Itu ada satu kata khusus. Satu kata khusus, saya lupa apa. Dikirimannya Narabahasa pernah ada. Satu kosakata khusus, ya itu dimasukin. Karena memang belum ada kan di dalam bahasa Indonesia. Itu syarat pertamanya. Katanya unik. Kata unik ini apakah selalu sumbernya dari tadi bahasa daerah atau boleh bahasa yang diciptakan? Boleh. Dari udara bebas gitu? Boleh juga misalnya kayak dari bahasa asing juga boleh. Jadi sumbernya itu bisa macam-macam dari bahasa. Yang pertama bahasa daerah itu sumber utama karena kan sebenarnya kan kita kaya banget bahasa daerah kita kan. Kemudian bahasa asing ya abis itu yang diciptakan sendiri. Berarti pada gimana ya penentuan ini layak masuk KBBI? Kelayakannya itu loh. Karena pasti kan ada banyak nih. Kalau itu kan namanya mereka itu namanya pekamus. Pekamus itu orang yang buat kamus. Kan tinggal tambah pe doang, kamus. Ada ya profesi itu ya, pekamus ya. Pekamus ini
mengumpulkan informasi berdasarkan data yang tersedia. Jadi mereka itu ngumpulin teks, mereka cari kata apa yang pernah dipakai yang belum ada di KBBI, mereka jaring, kemudian mereka lihat nih, yang pakai itu siapa aja. Jadi kalau yang pakai itu misalnya udah 2 media massa besar, itu kan artinya udah banyak yang pakai kan. Nah itu kemudian diserap. Itu kayak elektabilitas. Elektabilitas, oke. Waktu kalau saya nggak salah pemilu 2009 ya. 2009 itu kata itu mulai banyak digunakan oleh Tempo. Oke. Terus waktu 2009 itu juga ada kata petahana. Petahana, oke. Pernah dengar nggak? Pernah. Incumbent. Ya. Nah, ketika kata itu digunakan, biasanya kalau yang pakai itu media massa, karena penyebarannya luas, itu lebih dipercaya. Oh, dan ada legitimasi dari penggunaan bahasa kali. Ya. Karena kan ada editor dan kawan-kawannya di media massa. Betul. Kalau yang nyiptain misalnya kayak Narablog gitu, mungkin mereka akan lihat ada lagi nggak yang pakai. Cepmek, Alip Cepmek. Dan Cepmek juga bahasa baru tuh. Iya. Nah, itu juga nanti ada penentuan apakah ini masuknya ke dalam ragam formal atau ragam non formal. Kalau non formal tidak akan masuk KBBI. Nah, ini juga salah satu yang orang masih bingung. KBBI itu singkatan dari kamus besar, bukan kamus baku. Oke. Artinya besar itu kan artinya semua ya. Semua bahasa yang digunakan masyarakat kalau sudah populer itu akan dimasukkan KBBI. Oke. Dibedakannya nanti ada lambangnya. Jadi kalau itu masuk lagi dalam ragam non formal, lambangnya itu cak. Cak itu artinya percakapan. Tunggu. Ada lambang, apa dimaksud lambang nih? Di KBBI nanti ada tulisannya misalnya kepo. Terus cak, rasa ingin tahu. Oh, yang di strip slash itu bukan sih? Slash cak itu bukan? Dia dimiringin tulisannya. Oke. Oh, itu berarti ragam bahasa cakap. Bahasa cakapan. Oh, bahasa percakapan. Nah, itu banyak orang yang belum tahu. Iya benar sih. Jadi orang pikir semua yang masuk KBBI itu pasti baku. Makanya kan waktu itu sempat heboh tuh. Wah, ini KBBI apaan nih kok bangsa kata-kata curhat, curcol kok masuk ke sana. Padahal itu karena memang dia menampung semua kosakata ya dimasukkan. Tapi definisi baku sendiri apa dong berarti? Baku itu kan sama dengan standar. Kan baku mutu itu standar mutu. Artinya itu bahasa kosakata standar yang boleh digunakan dalam semua jenis tulisan. Termasuk tulisan formal. Oke, berarti kepo itu nggak masuk? Kepo nggak masuk. Oh, kalau kita lihat kan sebenarnya jenis tulisan macam-macam. Cuman kalau kita mau bagi secara sederhana, itu bisa dari yang paling lentur hingga yang paling kaku. Yang paling lentur itu sastra. Yang paling kaku bahasa hukum. Oke. Di tengah-tengahnya dari sastra naik sedikit ada kreatif. Bikin cerita, itu kan udah bukan lagi fiksi kan, tapi bahasa yang digunakan masih mirip. Kemudian ada bahasa jurnalistik yang digunakan wartawan. Itu nggak terlalu kaku, tapi juga nggak terlalu lentur. Kemudian ada bahasa bisnis yang digunakan buat surat formal. Itu udah formal banget. Nah ternyata masih ada yang lebih formal lagi, ilmiah. Ya kan? Antara ilmiah. Surat dinas sama makalah, lebih formalan makalah kan? Penelitian. Ya penelitian. Terus yang paling tinggi adalah bahasa hukum di peraturan, perundang-undangan. Jadi sastra, kreatif, jurnalistik, bisnis, ilmiah dan hukum. Nah penggunaan bahasa di antara 6 jenis tulisan ini beda-beda kan? Di dalam sastra misalnya. Tadi di yang dipisah dan di yang digabung masih sama lah aturannya. Cuman penggunaan bahasa non formal di sastra sangat diizinkan. Di cerita perjalanan misalnya, penggunaan bahasa non formal juga masih diizinkan karena itu kan kalau dia menceritakan dialog kan boleh-boleh aja. Betul. Artinya ragam-ragam bahasa formal dan informal itu makin ke atas tuh makin strict aturan kata apa yang bisa dipakai, makin baku, makin standar. Betul. Karena di hukum kan nggak ada barang siapa yang kepo terhadap, nggak ada kan di undang-undang. Semuanya juga bukan barang siapa, bukan gitu. Bukan gitu ya. Aturan apa berarti kalau di hukum? Oh barang siapa itu berarti nggak formal. Ada. Oh ada ya. Barang siapa? Barang saya. Barang saya. Terus kan kalau hukum juga selalu diawali dengan bahwa. Kita kalau ngomong sehari-hari nggak pernah kan pakai bahwa. Aku sering loh. Mas, kayak baru aja tadi pagi sama istri. Contoh ini aku paling sering nih. Jadi kayak misalnya istri lagi cerita, sayang tahu nggak? Tadi si Aca kan di sekolah dia ketemu sama missnya. Terus dia malah bilang kalau pendapat dia gini-gini gitu. Bahwa gitu. Aku nanya gitu. Jadi apa maksud kamu bahwa? Ngerti nggak? Maksudnya kayak gimana ya?
Iya, kalau di tengah nggak apa-apa, biasa. Cuma kalau di depan yang kita kagokkan, kalau misalnya dia menyatakan bahwa dia sudah makan dari pagi. Itu normal. Cuman bahwa dia sudah makan tadi pagi, betul. Ya itu kan aneh kan? Kayak raja ya. Betul, benar-benar kayak raja. Bahwa saya sudah. Oke. Wah, seru nih. Oke, kita dari tadi ngomongin kamus ya. Terus ada banyak kata baru apa segala macam. Bener gak nih argumen soal bahasa Indonesia ini kosakatanya sedikit nih? Bener gak sebenarnya? Itu Simba Indah itu ya. Iya Indah tuh. Saya tuh ditanyai banyak wartawan waktu itu. Saya gak pernah mau bales wawancaranya. Oh gitu? Saya bikin tulisan akhirnya kan, saya bikin blog kan. Saya waktu itu sempat nulis, benarkah bahasa Indonesia miskin kosakata? Nanti bisa dicari di blog saya. Intinya gini, intinya menurut saya itu linguis aja, ahli bahasa itu nggak pernah bilang sebuah bahasa itu miskin kosakata. Kenapa? Karena setiap bahasa itu punya aturan dan punya domain apa yang perlu dibahasakan olehnya. Kan bahasa itu bergantung pada apa yang menjadi budaya oleh bangsa tersebut ya. Contoh nih misalnya, Indonesia itu kaya sekali dengan kata-kata yang berhubungan dengan beras. Orang Jawa itu mulai dari padi, sekam, beras sampai ke nasi itu banyak banget. Orang Barat cuma punya rice. Kita tuh banyak banget. Yang menyebabkan kita banyak kehilangan kosakata adalah ketika zaman modern memperkenalkan itu penanak nasi elektronik. Kita kehilangan alu, kehilangan segala macem. Maksudnya kehilangan tuh artinya tidak dipakai lagi? Tidak pernah dipakai lagi kosakata itu. Karena pembuatan nasi menjadi jauh lebih mudah. Nggak ada tuh fase tengahnya itu nggak ada. Tapi gini, coba ya. Ini ada argumen lain bahwa katakanlah buku Harry Potter lah gitu. Aku pernah dengar juga untuk menerjemahkan buku Harry Potter banyak kesulitan juga tuh. Betul, pasti. Memadankan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesianya ada kesulitan. Berarti apakah memang oke lah kita bisa berpendapat mungkin miskin kata yang terlalu ekstrim ya? Kalau menurut saya sih sebenarnya mungkin ya yang pertama itu mesti dilihat dulu seberapa banyak kata yang kita gunakan sehari-hari. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk apa kita pakainya? Karena gini, kalau kita lihat misalnya dari kosakata yang berhubungan dengan budaya, itu pasti ada. Cuman kalau yang berhubungan dengan budaya orang lain, ya belum tentulah. Misalnya gini, make sense. Di bahasa Prancis ada ratusan nama keju, ada ratusan nama anggur. Di Indonesia keju itu nggak ada, maksudnya cuma sedikit. Jadi akhirnya yang kita lakukan adalah kita menyerap, kita miringkan, misalnya kayak gitu. Jadi konsep-konsep yang memang tidak ada di Indonesia itu kemungkinan besar kita belum punya. Dan konsep modern kan banyak ya, makin kesini makin berkembang. Contoh yang dipermasalahkan misalnya nuance sama awareness. Nuance itu apa nuance atau? Ya nuance sama awareness. Nah sebenarnya kita punya bentuk serapan ya nuansa. Cuman masalahnya di kita kata nuansa itu jarang sekali dipakai. Dan memang orang nggak pakai dalam pembicaraan sehari-hari. Kalau di Barat kan itu memang lu bernuansa banget. Sebenarnya itu digunakan dalam bahasa kita. Cuman buat kita itu tidak familiar dan tidak lazim ya. Tidak lazim karena nggak biasa aja. Terus misalnya mindfulness. Mindfulness itu memang sebuah konsep yang berbeda dengan awareness. Nah kita sulitnya, kita memang belum punya kosakata yang sama persis. Sudah dicoba diciptakan namanya wawas. Wawas diri itu mindful sebenarnya. Cuman lagi-lagi belum biasa. Betul. Wawas itu memang sudah ada kata yang lama akhirnya diambil atau diciptakan? Kata lama yang akhirnya digunakan lagi. Wow. Kan dari dulu kan ada wawasan nasional Indonesia. I see. Oke, aku jadi lumayan mengerti nih bahwa ini bukan permasalahan miskin atau tidak ya atau sedikit kosakata, tapi memang bahasa itu erat kaitannya dengan budaya dan kegiatan yang masyarakat lakukan. Sehingga kalau di luar itu ada hal-hal budaya yang kita nggak punya padanannya, memang kita nggak ada katanya gitu kan? Iya, kita belum ada. Dan memang kalau kita lihat kan perkembangan pemikiran sekarang itu kan pesat banget ya. Teknologi juga pesat banget. Kayak coba mau cari kata bahasa Indonesia asli untuk artificial intelligence, nggak akan dapat. Paling kita cari bentuk terjemahan atau serapannya, kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Ya memang karena bukan kita yang bikin, tapi misalnya
arsitektur sosro bahu. Orang barat nggak punya padanannya. Apa tuh? Itu loh yang jembatan layang untuk bangunnya. Itu dia bangunnya itu bukan langsung gini. Tapi dia miring gini terus diputer. Spesifik sekali itu. Ya. Itu namanya? Iya, sosro bahu. Astaga. Nah jadi kan kata itu diciptakan seiring dengan perkembangan budaya manusia. Kalau bukan kita yang bikin, ya kita nggak punya kosakata untuk itu. Oke. Artinya sebuah kata yang masuk di dalam sebuah kamus, sebuah negara itu mencerminkan apa yang terjadi di budaya itu sendiri kan? Betul. Oke, ini pertanyaan nih. Ada satu kata dalam bahasa Jerman yang sampai sekarang aku bingung kenapa itu ada di kamus mereka. Schadenfreude. Ya, saya tahu. Bahasa Inggris aja nggak ada kan? Nggak ada. Iya. Schadenfreude itu artinya kesenangan jika melihat orang lain susah. Kok bisa ada itu di dalam kamus mereka dan kita nggak punya? Berarti ada sesuatu nggak sih? Setiap bahasa itu punya yang namanya untranslatable word. Kata yang tak terjemahkan. Oke. Saya baru nonton di Netflix. Boleh nyebut nama ini? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Layar kaca 21 nggak boleh. Karena itu bajakan. Itu bajakan. Di Netflix itu baru nonton film judulnya Sisu. Sisu. Nanti nonton deh, keren banget. Oke. Sisu itu ternyata kata bahasa Finlandia yang tidak terjemahkan. Artinya itu keberanian luar biasa yang muncul karena orang sudah putus asa. Susah banget kan? Sisu. Oke. SISU. Oke. Lalu? Nah, itu contoh kata yang tidak terjemahkan. Sama kayak tadi bahasa Jerman tadi. Schadenfreude. Ya, di bahasa Portugis ada lagi. Saudade kalau saya nggak salah. Itu kerinduan kepada kampung yang membuat orang itu tidak berdaya untuk melakukan apapun. Astaga, bagus banget. Saudade. Ya. Saya akan bikin anak ketiga hanya untuk bikin nama itu. Gila, alasan yang bagus. Saudade. Jadi hampir dari bagus banget. Hampir dari semua bahasa bagus itu banget. Ada kata yang spesifik. Bahasa Norwegia, saya lupa ada Norwegia, pokoknya di Skandinavia. Itu ada kok lupa ya. Apa tuh? Erling Haaland. Mangatau. Saya lupa. Mangatau kalau nggak salah ya. Itu adalah bayangan bulan yang tampak di permukaan air seperti jalan yang berkelok-kelok. Astaga, merinding gue. Bagus banget. Ya, bagus banget. Mangatau. Jadi banyak itu kayak gitu. Itu. Terus bahasa Jepang juga ada banyak kata. Wabi-sabi. Iya kan? Nggak banyak kok. Ada wabi-sabi. Kayak apa ya? Aduh, saya nggak hafal. Saya pernah bikin tulisan tentang itu. Tentang saya mencoba mengumpulkan 10 kata di dalam berbagai bahasa yang punya makna yang spesifik. Oke. Di bahasa Indonesia bahasa Jawa deh, kunduran. Iya. Apa itu kunduran? Itu kan ketabrak truk yang lagi jalan mundur. Spesifik banget. Nggak, ini beneran gak sih? Bener. Kunduran truk, cari deh nanti. Kalau nggak ada orang Jawa di sini. Kalau truknya nyamping Kalau truknya nyamping ada nggak? Kok bisa spesifik yang banget ya? Yang udah pasti tahu deh, ngabuburit. Iya tahu. Itu kan nungguin maghrib. Pas lagi puasa. Jalan-jalan nungguin maghrib waktu bulan puasa kan. Itu orang bule pasti nggak punya. Iya nggak punya kan. Betul. Makanya. Jadi bukan hanya bahasa Jerman aja yang punya kayak gitu. Semua bahasa biasanya punya. Makanya indahnya bahasa itu ya, karena dia erat banget konteksnya dengan budayanya. Betul. Dan kadang-kadang kata-kata yang ada di situ membuat kayak budaya mereka tuh kayak gimana jadinya. Betul. Kan. Menggambarkan, betul. Oke, seru banget nih. Terus ada lagi yang KPST akan luluh jika bertemu dengan awalan. Itu maksudnya gimana? Sebenarnya kita secara alamiah kan kita akan bilang kalau ada kata kuasai, pasti jadi menguasai kan. Kita gak pernah bilang mengkuasai. Betul. Terus tadi kan KPST, pakai. Memakai. Bukan mempakai kan. Ya, terus S, siram. Menyusui. Ya, susu dari menyusui, bukan mensusui kan. Terus T itu misalnya tabrak. Menabrak. Ya, jadi KPST itu artinya huruf pertama kata yang berawalan KPST luluh. Itu logis kan? Ya. Kenapa masih banyak yang salah juga untuk, ini juga tahu dari Windy Aristanti nih. Dibenerin juga gue nih. Kayaknya kita harus nyeret di sini deh. Wah, waktu itu pernah ngomong mempesona. Iya. Radit, lu salah Radit. Memesona. Iya, betul. Itu sebenarnya secara logika kan, ya kita tahu nih KPST di semua kata. Tapi kenapa beberapa kata spesifik kayak mempesona, itu kok kita gak secara otomatis mikir bahwa itu luluh ya? Percaya maksudnya?
Tambah me. Oh, maksudnya kira lagi percaya sih. Saya percaya sih saya. Kenapa tiba-tiba ditanya soal percaya tambah me jadi apa? Hah? Percaya ditambah me jadi apa? Nah, seharusnya mempercayai. Iya, betul. Tapi saya sendiri makanya mempercayai. Iya. Teori saya tuh gini. Ya? Teorinya gini. Jadi aneh. Bahasa Melayu itu pada umumnya terdiri atas 1 atau 2 suku kata. Oke. Kuasa kan, pakai. Oke, kuasa pakai. Oke. Ya kan, itu 2 suku kata. Kita begitu ketemu dengan kata yang hanya 2 suku kata, kita akan merasa itu bahasa Melayu yang mengikuti pada kaidah bahasa Melayu. Oke. Begitu lebih dari 2 suku kata, kita galau. Ini bukan kata asli bahasa Melayu nih. Gak usah ngikutin kaidah bahasa Melayu. Oke. Percaya 3. Perkosa 3. Ya kan? Koordinasi, konsultasi. Kan banyak orang mengkoordinasikan, mengkonsultasikan. Harusnya luluh. Oh iya. Itu teori saya ya. Jadi kalau sudah lebih dari 2 suku kata, kita kagok. Kita bingung. Karena semua orang bingungnya sama tuh ya. Iya, coba aja lihat deh. Kita rata-rata tuh bingungnya begitu ketemu kata yang lebih dari 2 suku kata. Kalau yang 2 suku kata kita pasti gampang banget. Oke. Ini orang juga sering salah. Misalkan dengan misalnya itu juga orang sering ketukar pakainya, betul? Misalnya itu kan memberi contoh. Misalkan itu memberi perumpamaan. Jadi misalnya gini. Itu baru dipakai itu. Jadi satu contoh, satu lagi perumpamaan. Oke. Banyak hal-hal yang menarik bagi saya. Saya menyebutnya banyak ya. Misalnya A dan B. Oke. Hanya menyebutkan 2 contoh dari banyak. Oke. Misalkan tuh memberikan perumpamaan. Coba kamu bayangkan kondisi ini. Misalkan kamu menjadi seorang pejabat. Itu kan misalkan. Tunggu nih. Tapi kan itu bisa dipakai juga. Banyak Jadi gampangnya gini, kalau biasanya tuh orang, saya kalau nerangin di Twitter karena banyak anak jaksel ya. Kalau saya memberi contohnya dengan analogi bahasa Inggris itu lebih bisa diterima. Oke. Jadi misalnya itu for example. Kalau misalkan itu imagine. Astaga. Cepet kan? Anak jaksel ini. Bener. Ya it's alright. Oke, terakhir nih Mas Ivan nih. Narabahasa ini salah satu bisnis unit nih ya. Narabahasa. Bukan salah satu sih, saat ini itu doang. Itu aja. Itu disebutnya apa nih ya Narabahasa ini? Jadi kan tadi kan 2006 itu saya insaf. Terus mulai aktif di media sosial. Oke. Waktu itu ya hidup seperti biasa lah, kerja kan. Kerja saya waktu itu jadi konsultan. Oke. Jadi karir pertama saya pemrogram komputer, karir kedua adalah konsultan. Pemrogram komputer 10 tahun, konsultan 13 tahun. Oke. Nah, waktu saya jadi konsultan itu, pelan-pelan orang mulai banyak tuh yang undang untuk ngisi acara tentang kebahasaan. Ternyata terasa bedanya tuh. Bedanya tuh kayak antara kerja sama orang yang misalnya hobinya tuh nongkrong di bengkel buat ngeliatin mobil yang dibenerin gitu ya. Nah perasaan saya tuh kayak gitu. Jadi begitu saya selesai ngajar bahasa itu saya ngerasa nggak capek. Saya ngerasa dapat energi. Ya berarti kan kalau melakukan sesuatu tapi kita nggak capek itu artinya kita mengikuti renjana. Apa lagi nih? Passion. Oh astaga, ya rencana. Siap Rencana. Kita ngikutin rencana kita. Ya udah, akhirnya kemudian saya mikir-mikir, nih kayaknya gue nggak bisa nih terus-terusan jadi konsultan. Gue mesti mencari suatu kerjaan yang menghasilkan duit, tapi juga membuat bahagia. Akhirnya keluarlah waktu itu 2019 dari perusahaan konsultan yang terakhir. 2020 Februari ngediriin Narabahasa. Maret 2020 pandemi. Sungguh sangat kebetulan ya. Sungguh sangat kebetulan. Jadi akhirnya waktu itu dengan cepat beralih ke pelatihan yang lewat Zoom. Oh tapi justru rame dong. Justru rame. Waktu itu rame banget. Karena kan pada saat itu semua pelatihan lewat Zoom naik kan. Laku banget. Orang masih buka kamera kan waktu itu kan. Bener. Sekarang orang udah gak ada yang buka kamera lagi. Udah bosen. Nah jadi itu tahun 2020 itu bikin Narabahasa demi mengejar rencana. Oh demi passion. Iya. Berarti coba ntar dulu. Enak gak diucapkannya Renjana? Renjana oke sih. Oke kan? Oke Renjana. Cuma belum biasa aja. Gak biasa. Ya. Itu aku asing juga tuh dengernya tuh Renjana. Ya, apa-apa. Itu passion juga. Ya. Renjana itu passion. Oh dan berarti apa nih? Servisnya apa aja nih? Jadi waktu lagi dibikin itu tujuan pertamanya adalah memberikan pelatihan. Pelatihan kepada apa nih? Perusahaan? Tadi kan ada 6 jenis kan. Dari sastra sampai hukum. Oh yang tadi itu. Ya. Jadi kenapa bisa bagi 6 itu? Karena waktu bikin Narabahasa kami mesti menentukan
mau ngajar yang mana. Karena ngajarin orang nulis surat bisnis sama ngajarin orang bikin cerpen beda loh caranya. Ngajarin orang bikin karya ilmiah dengan ngajarin orang bikin peraturan beda lagi caranya kan. Nah, jadi akhirnya kami buat segmentasi itu. Pertama datang orang mesti tahu dulu, lu mau diajarin apa? Dan buat apa penggunaannya? Ya, yang paling banyak, yang paling laku sekarang adalah bikin surat dan laporan resmi. Oh ya? Iya. Bukan nulis cerpen justru? Enggak. Oh, surat resmi ya? Iya, karena yang mau bayar adalah yang buat surat resmi. Ya. Penulis cerpen nggak pernah ada yang mau bayar. Maunya sesi gratisan. Bener lagi. Oke. Oh, karena perusahaan. Dia langsung training berapa 30 orang ya, masuk. Betul. Jadi yang paling banyak sekarang tuh nulis surat bisnis, laporan, kemudian naskah hukum, naskah ilmiah, sama sekarang tuh mulai banyak humas. Oh, PR. Ya, humas itu kan mereka bikin berita situs web, siaran pers, itu kan masuk jurnalistik. Konten medsos, itu kan masuk kreatif kan. Nah, mereka banyak di situ. Yang benar-benar nggak pernah ada pelanggannya adalah penulisan sastra. Iya sih. Saya mengerti sih itu. Bener sih. Karena ya sastra itu kan memang luwes banget ya. Maksudnya apa yang berhasil untuk seorang penulis belum tentu berhasil untuk penulis lain. Bener. Dan kadang kalau misalnya buat penulisan bisnis udah kebayang bahwa ada untung ruginya kan. Orang bisa naker gitu. Kadang-kadang kalau kita belajar nulis juga kadang-kadang kayak ini akan jadi buku apa enggak. Betul. Kalau bisnis kan udah kebayang juga gitu sih. Tapi apa yang paling mendasar problem orang-orang bisnis ini dalam menulis itu? Ada dua kalau saya lihat. Yang pertama itu adalah ketertiban ejaan. Ejaan kita kan ribet ya. Maksudnya ya bukan cuma ejaan kita sih. Ejaan itu kan kayak berpakaian. Banyak sekali aturannya. Kancingnya mesti di sini, ininya mesti di sini. Ejaan tuh titiknya mesti di sini, komanya di sini. Betul. Dialog aja. Dialog ya. Ibu berkata, koma, tanda petik, terus ucapannya titik dulu, baru tanda petik. Itu kan ribet banget tuh. Betul. Itu. Nah, itu salah satunya. Jadi dasarnya itu diajarin? Ejaan. Oh, ejaan. Itu yang paling sering. Tapi kan ketika kita berbicara kita tidak mengenal ejaan. Betul. Kalau untuk berbicara yang paling penting apa? Kalimatnya benar. Struktur kalimatnya itu dipahami orang. Subjek, predikat, objek. Nah, itu juga jadi masalah. Ketika orang Indonesia ternyata nih ya, ketika mereka menulis, kalimat yang mereka buat itu banyak seperti kalimat lisan. Kalimat lisan itu kan tidak membedakan tanda baca. Iya. Kita tidak, waktu koma kita nggak berhenti 2 hitungan, titik berhenti 5 hitungan kan nggak. Iya. Kita tidak ada huruf kapital waktu lagi ngomong. Betul. Nah, kebiasaan kita menggunakan ragam lisan itu kemudian turun juga ke dalam bentuk tulisan. Akibatnya pertama tadi, kita bingung titik dan koma, tanda baca bingung. Terus kalimat yang disusun waktu lagi berbicara itu seringkali tuh panjang. Karena waktu berbicara kan kita sambil berpikir. Nggak kenal tuh kita titik, kita ngomong. Jadi tadi pagi gue pergi ke sini, terus dari situ gue belok ke sini. Gue berhenti tiba-tiba karena ini, kan gitu kan kalau ngomong kan. Akibatnya begitu dituliskan, kita bingung titiknya di mana. Ya ampun, itu padahal mendasar banget gak sih? Coba lihat nanti tulisannya. Iya bener. Panjang nggak kalimatnya? Bener sih. Tapi gimana ya? Mungkin karena aku dididik sama Mas Sulak dulu ya. Nah, beda itu. Iya, maksudnya kayak ngomong pun juga secara struktur harus tahu jeda dan apa segala macam gitu. Dan kadang-kadang aku juga lupa bahwa nggak semua orang punya pendidikan penulisan ini. Sehingga kadang-kadang kalau ngeliat tulisan orang, kok secara struktur kalimat juga ini apa sih mau diomongin gitu. Padahal tuh buat kita yang memang penulis ya, yang sering dibenerin editor lagi. Kok kayaknya lazim-lazim aja, tapi ternyata enggak ya. Begitu banyak yang perlu bantuan ya ternyata ya. Banyak. Paling gampang gini deh. Coba ya, surat dinas tuh biasanya gini. Sehubungan dengan akan diadakannya acara ini pada tanggal sekian dalam rangka gini titik. Oke. Terus apa yang mau disampaikan? Itu kan baru ngomong sehubungan dengan kan? Kok udah titik gitu maksudnya? Itu sering terjadi tuh kayak gitu. Karena dia nggak ngerti struktur kalimat. Betul. Oke. Padahal itu seharusnya bukankah diajarin di sekolah? Nggak juga? Dulu sih waktu lagi sekolah ya, saya sering bolos sih. Sama sih. Jadi kemungkinan pas lagi diajarin struktur kalimat, mungkin lagi ke toilet atau lagi ketiduran. Tapi Mas Ivan nih kayak harus ketemu teman saya nih, namanya Oza Rangkuti. Kata dia Gen Z gak suka yang EYD. Karena saya dibilang gak asik sama dia. Kalau chat sama orang depannya huruf kapital.
Dan jadi kalimat diawali huruf kapital. Iya, apalagi kalau abis nulis ada titik. Katanya kayak ketus katanya. Iya. Kemarin tuh ya Mas Ivan ya, di IG kan saya ngerespon orang kadang-kadang tuh DM tuh. Saya nulis apa, titik, terus kasih emoticon. Itu DM rame. Bang, kenapa sih titik dulu baru emoticon? Terus saya bales dong. Ya itu kan artinya gagasannya sudah selesai. Lalu saya menuliskan emosi. Terus dibahas lagi. Iya, Mbak jadi serius banget. Karena apa anehnya? Taruh titik abis itu emoticon. Enggak bang, yang bener tuh emoticonnya jangan dititikin. Karena kesannya kita berhenti ngomongnya. Berhenti ngomong, baru senyum. Itu aneh bang gitu. Ya Allah, capek banget gak sih sekarang ini ya. Iya, waktu itu juga pernah ada yang nanya tuh di Twitter. Saya bilang, tergantung kita ini menurut saya ya, tergantung kita menganggap emoji itu sebagai apa. Oke. Itu kan emoji kan. Oke. Emoji itu bisa berperan sebagai, kan dia pada dasarnya itu bahasa nonverbal yang diverbalkan. Oke. Nonverbal kan senyum itu kan. Bahasa nonverbal yang diverbalkan. Kita bisa menganggap itu sebagai sebuah kalimat, bisa juga menganggap itu menjadi pengiring kalimat. Beda kan? Berarti menurut Mas Ivan Lanin Gen Z ini bener. Dua-duanya bisa. Nih oke ya. Kalau nggak pakai titik ya. Kalau nggak pakai titik itu kayak gini nih. Nggak, dua-duanya bisa. Kalau nggak pakai titik tuh kayak gini nih. Misalnya ngomong ya itu betul. Nah gitu. Itu kalau nggak pakai titik. Ya itu betul. Bener yang pertama sih kayaknya. Dua-duanya bisa. Maksudnya kita waktu lagi ngomong kan ini saya mencari sebenarnya kalau saya lebih suka yang masalah yang pakai titik. Karena lebih rapi dilihatnya. Lebih rapi, betul. Cuman kan saya memberi justifikasi kalau ada yang mau nggak pakai titik. Benar. Alasannya itu. Alasannya betul. Dia sambil ngomong, sambil senyum, sambil marah, sambil ngambek. Kan bisa gitu. Nah, itu sambil nulis gitu kan. Berarti kalau itu yang diincar, memberikan ekspresi seiring dengan kalimat itu dilontarkan, setelah emoticon dititikin baru. Kalau itu yang dicari. Nggak usah pakai titik sama sekali. Jadi sekalian emoji itu dianggap sebagai tanda baca penutup. Tanda baca penutup kan ada 3. Titik, asli. Seru, dan tanda tanya. Sekarang 4 sama emoji. Tapi yang mesti diingat ini. Ketertiban tanda baca itu kan benar-benar hanya dipatuhi ketika kita menggunakan bahasa formal. Bener sih. Itu kan bahasa non formal. Iya. Udah nggak usah dibahas. Bener. Karena kalau kenalan sama cewek ya, katakanlah jomblo nih kenalan sama cewek pakai titik juga aneh kan. Halo titik. Ya nggak sih? Ya, aneh nggak sih? Ketus banget. Lebih ke aneh kan. Dan pernah ya waktu itu kayak di kantor gitu ya. Kalau di kantor saya di Narabahasa kan memang kami terbiasa menggunakan bahasa formal. Ya, Narabahasa itu toleransi saltik 0. Saltik itu typo. Jadi kalau ada kiriman medsos atau ada balasan medsos kami yang salah tik, itu pasti langsung dihapus. Karena toleransi 0. Ya kan jualannya itu kan. Iya, jualannya itu. Masa typo gitu kan. Iya, makanya. Nah, jadi narabahasa itu bagaimana cara melenturkan bahasa adalah dengan ngutak-ngatik. Contoh gini misalnya, kalau kita bilang ya, nanti bener nih pukul 5, jam lah ya kalau orang-orang awam biasa nyebutinnya. Nanti acaranya bener pukul 5, ya, titik. Dibelin banget kan? Betul. Nah diganti. Jadi kami nulisnya, ya, A-nya banyak. Itu yang Gen Z suka. Ya. Dan istri saya suka. Jadi ya memang antara bahasa formal dan bahasa non formal kan memang berbeda. Mau nggak mau kita mesti menyelipkan komunikasi non verbal. Dan di dalam pesan teks itu kan hibrida ya antara teks tulisan dan lisan. Walaupun wujudnya tulisan, tapi orang merasa itu percakapan. Makanya harus dilenturkan dengan emoji, dengan huruf yang banyak. Sekarang ada stiker. Kalau di kami itu kami berhati-hati sekali menggunakan stiker. Karena berdasarkan penelitian, frekuensi penggunaan stiker berbanding lurus dengan umur seseorang. 86? Oh yang gini. Itu bapak-bapak sih. Iya kan? Iya sih. Iya lagi. Jadi berhati-hatilah menggunakan stiker. Iya lagi. Bener. Selain itu ada lagi sih nyebarin hoax kesehatan sih. Iya benar. Itu bapak-bapak tuh biasanya tuh. Sama ceramah. Betul. Oke, aduh ini obrolan seru banget. Asli ini seru banget. Pasti mudah-mudahan di rumah juga tercerahkan ya soal bahasa ini. Cuman nutup deh, ini untuk menutup banget deh. Karena ini penasaran banget nih. Mas Ivan ini janji nih terakhir nih. Kenapa kaosnya nih? Ada apa nih? Coba jelaskan arti kata terserah. Apa nih maksudnya nih? Saya penasaran jadinya nih. Apa nih maksudnya? Jadi narabahasa itu
memang hobinya tuh bikin kaos-kaos kayak gini. Kayak kaos jogger, dagadu gitulah, main kata-kata. Cuman sekalian main kata-kata, kami juga mengampanyekan isu bahasa. Nah, kalau kita lihat nih kan, ini berangkat dari kegelisahan saya. Istri saya itu kalau ditanya mau makan di mana, jawabannya terserah. Saya tuh harus mengamati dengan saksama muka dia. Kalau jawabannya terserah, itu saya mesti hati-hati banget. Oh, kamu pengen ini ya? Harus pelan-pelan. Tapi kalau jawabannya terserah, nah itu lebih santai. Itu bisa apapun. Ya, itu bisa apapun. Jadi makna kata terserah itu kan sangat banyak ya. Itu melambangkan bahwa bahasa itu bukan hanya masalah bentuk, tapi ada masalah makna. Bentar. Bahasa itu bukan cuma masalah bentuk. Ya, kalau kita ngikuti bentuk, terserah, arti terserah itu kan ya terserah, diserahkan kepada yang ditanya. Tetapi maknanya bukan itu. Sebenarnya yang mau disampaikan maknanya adalah gue lagi bingung mau makan apa, hati gue lagi nggak seneng, lo kasih tahu gue beberapa pilihan. Kalau gue nggak suka, gue ngomel. Kalau gue masih nggak suka, lo mesti ngusulin lagi. Panjang kalau dijelasin. Dirangkum dengan satu kata, terserah. Bentuk kata tidak serta-merta itu maknanya. Ya. Oh, I see. Kalau kita dulu kenalnya mungkin yang tersurat belum tentu yang tersirat. Oke. Wah, seru banget. Ada kata lain nggak? Ada kalimat lain nggak misalnya, di bajunya? Mudah mengubah, sulit merubah. Tadi baru kita bahas. Oh, aku ngerti. Mudah mengubah. Untuk mengubah sesuatu mudah, tapi sulit merubah. Lu berubah jadi rubah. Iya. Itu susah kan? Gitu. Pinter gue. Iya, pinter lah. Kalau enggak akan jadi komedian terkemuka. Iya. Oke, aduh ini seru banget. Seru banget Mas Ivan. Good luck buat semuanya. Kalau ada yang pengen belajar lebih banyak lagi di Narabahasa bisa kemana itu? Ke Instagram bisa @narabahasa. @narabahasa. Ya, di X juga ada. Di apps juga ada. Mas Ivan Lanin juga aktif di Twitter ya? Twitter. Bisa kalau mau lihat-lihat. Sekarang sih lebih sering di Medium ya. Karena di Twitter kan pertanyaannya bolak-balik itu lagi. Jadi sekarang saya lebih berfokus untuk bikin tulisan yang panjang. Jadi kalau orang cari rujukan, tinggal cari di Google ketemu. Itu bisa di Medium dan sekarang lagi aktifnya ya. Aktifnya nulis di situ. Thank you semua yang udah nonton juga. Thank you Mas Ivan. Terima kasih Bang Radit.